teman lulus, kembali lagi bersama saya Vina Ulinuha di konten Kita Belajar. Nah teman lulus, kali ini kita akan belajar tentang TWK ataupun tes wawasan kebangsaan. Pasti ada yang senang, ada juga yang males sama materi ini karena identik dengan soal yang sangat panjang. Nah nanti aku kasih tips dan triknya ya. Yuk kita mulai aja nih belajarnya. Oke, kita ke soal nomor 1. Kita langsung baca di kalimat paling akhir ya, karena biasanya ini adalah yang dimau sama soal ya. Seperti tips dari aku di video sebelumnya, kalau TWK kita langsung baca di kalimat terakhir. Berikut ini tindakan yang tepat yang harus dilakukan oleh Pak Sunarji adalah, berarti ada ilustrasi, terus kita cari tindakan yang tepat ya. Oke, kita baca. Suatu hari Pak Sunarji, seorang pejabat dinas di suatu instansi, sedang mengendarai mobilnya menuju Bandara Hussein Sastranegara untuk mengejar penerbangan pesawat siang. Agenda hari itu dia harus mengikuti rapat penting di luar kota. Tiba-tiba ada pejalan kaki yang menyeberang sembarangan dan tertabrak oleh Pak Sunarji. Pejalan kaki pun mengalami luka berat dan tidak sadarkan diri. Nah, tindakan yang tepat itu gimana yang harus dilakukan oleh Pak Sunarji? Apakah yang A, dia menelpon ke Medan bahwa ada masalah dan tidak dapat mengikuti rapat karena menolong korban dan membawa ke rumah sakit? Bisa jadi. Kita lihat pilihan lainnya, memberikan uang kepada seseorang yang ditemui di tempat itu untuk mengurus dan membawa ke rumah sakit? Bukan ya. Masa kita yang salah, kita menyuruh orang lain gitu kan. C, memanggil taksi, memberikan uang dan menitipkan korban ke sopir taksi untuk dibawa ke rumah sakit terdekat? Bukan ya, masa kita kayak nggak bertanggung jawab orang kita yang nabrak gitu, walaupun si penyeberangnya itu menyeberang sembarangan gitu. Atau yang dia memanggil ambulans dan memberikan kepercayaan penuh kepada ambulans dengan pemberian tanggungan biaya rumah sakit kemudian lanjut ke bandara? Bukan ya, karena ketika kita di rumah sakit kan kita nanti ditanya kronologinya gimana dan apa yang terjadi, seperti itu. Kalau kayak gini kan kita kayak pasrah gitu sama pihak ambulansnya, padahal sebagai pegawai yang baik, yang berintegritas, kita itu harus mempertanggungjawabkan apa yang terjadi sama kita. Menunggu pertolongan orang sekitar agar membawa korban ke rumah sakit terdekat, kemudian melanjutkan perjalanan menuju bandara. Bukan ya, ini namanya kayak lari dari tanggung jawab gitu. Jadi sebagai seseorang berintegritas, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi. Next, soal nomor 2. Sikap Pak Singgi ini menunjukkan salah satu asas wawasan Nusantara, yaitu berarti kita harus baca. Pak Singgi adalah warga kebanggaan di Kampung Wates. Hal ini karena sikap dan tutur kata Pak Singgi yang menunjukkan akhlak terpuji. Pak Singgi selalu berkata apa adanya, tidak ada yang ditambahi atau dikurangi. Ketika diberikan kepercayaan, Pak Singgi menunjukkan perilaku menjunjung tinggi kepercayaan tersebut. Ketika sudah berjanji, Pak Singgi akan berusaha untuk menepati janji tersebut agar tidak merugikan warga lain. Sikap Pak Singgi ini membuat warga kampung menjadi segan dan menganggap Pak Singgi sebagai tokoh kampung. Setiap ada masalah, warga akan meminta pertimbangan saran, nasihat dari Pak Singgi. Nah, sikap Pak Singgi itu termasuk asas wawasan Nusantara yang mana? Apakah tujuannya yang sama? Tidak ya. Karena tujuannya yang sama tadi tidak disebutkan tujuan apapun di sini, tidak disinggung keadilan, bukan ya, kejujuran, ya bisa jadi. Solidaritas, tidak ya. Kerjasama, tadi tidak disinggung kerjasama. Jadi jawabannya adalah di kejujuran. Nah, di sini buktinya ketika berkata itu tidak ditambahi atau dikurangi, berarti kan dia itu kan jujur apa adanya, seperti itu. Soal nomor 3. Penulisan bilangan yang tidak tepat. Jadi kita tahu nggak usah baca ini yang panjang ini, kita langsung lihat yang tidak tepat. Sudah 5 jam terakhir menunggu di stasiun, tetapi wanita itu masih belum menampakkan batang hidungnya. Benar ya teman-teman. Penulisan bilangan itu bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Yang penting lengkap dengan satuannya, seperti itu. Kalau malah nulisnya 5 jam, ini malah tidak tepat. Ya. Next, uang 50.000 yang saya bawa sudah habis benar. Jadi penulisan
uang Rp50.000 itu seperti ini tanpa spasi ya. Kenapa tanpa spasi? Itu untuk menghindari nanti ditambah-tambahi. Jadi ditambah 1 apa 2 gitu. Makanya untuk penulisannya RP tanpa titik koma, tanpa spasi, langsung nominalnya, kemudian dipakai 00. Next, C. Untuk membeli minuman 15.000 dan sisanya membeli nasi dengan sekerat ayam. Jadi untuk penulisan nominal angka yang tepat itu yang seperti ini yang di atas. Jadi kalau seperti ini itu salah ya, 15 terus 1.000. Harus ada rupiahnya di sini. Jadi yang benar itu Rp 15.000 rupiah. Seperti ini ya. Jadi yang jawabannya yang salah itu adalah yang C. Sudah jelas. Oke. 2 penjual asongan ini benar. Ini juga benar, kalau di tengah kalimat ini tidak boleh kayak 7 keliling, ini juga nggak boleh. Atau 2 penjual, gini juga tidak boleh ya. Ini benar menggunakan huruf seperti ini. Soal nomor 4. Simpulan dari teks di atas. Nah, mau nggak mau kita harus baca bacaan sebanyak ini ya teman-teman, nggak apa-apa ya, karena memang di soal TWK itu kita dituntut untuk membaca bacaan yang panjang sekali, tapi kita harus langsung mudeng seperti itu. Perhatikan paragraf berikut. Sore itu kendaraan Damri di Kota Bandung cukup padat oleh orang-orang berkelelahan karena baru pulang kerja atau belajar. Suasana di dalam Damri cukup hening, namun beberapa waktu kemudian keadaan hening itu terganggu oleh 2 ulah anak lelaki yang umurnya berkisar 4 dan 6 tahun yang berlarian ke sana kemari. Mereka mulai mengganggu penumpang lain dengan menyenggol atau menginjak kaki penumpang. Ibu mereka mencoba menenangkannya karena merasa tidak enak dengan penumpang lain. Anak-anak itu hanya diam sementara, tetapi kemudian berulah lagi. Beberapa penumpang lain mulai kesal dan menegur sang ibu dengan raut muka yang sangat terganggu. Bahkan ada seorang penumpang perempuan yang mulai marah karena sang anak menginjak kakinya, yang menuduh sang ibu tidak bisa menjaga anaknya dengan baik. Perempuan itu terlihat sangat geram dan memutuskan untuk berpindah tempat menjauhi anak-anak itu. Sang ibu kemudian menghampiri anak-anaknya. Sambil menggendong kedua anaknya, ia meminta maaf dengan sopan kepada para penumpang. Ia mengatakan bahwa ayah dari kedua anaknya baru meninggal tadi pagi. Mungkin karena masih bingung dan syok, anak-anaknya bertingkah seperti itu. Semua penumpang di dalam Damri itu seketika terdiam, terutama perempuan yang tadi sampai naik pitam atau marah ya, naik pitam atau marah. Nah, simpulan yang tepat itu apa teman-teman? Apakah yang A, jangan membawa anak-anak bila menaiki kendaraan umum? Bukan ya. Ini bukan simpulan yang dimau sama soal. Apakah B, jangan cepat menghakimi orang lain jika tidak tahu latar belakang tersebut? Ya, bisa jadi. C, jangan mudah marah bila menghadapi suatu masalah? Bisa jadi. D, di tempat umum kita mesti sopan terhadap penumpang lainnya? Bukan ya, bukan ini ya. Karena sebenarnya yang dimau sama soal itu ada anak yang kayak berulah, membuat orang-orang itu tidak nyaman, dan ada seseorang atau seorang ibu yang kayak marah gitu karena dia merasa terganggu gitu. E, kita harus sabar menghadapi anak kecil yang nakal? Tidak ya, bukan ini yang dimau sama soal. Jadi kayak tadi yang aku katakan bahwa ada seorang ibu yang mengatakan bahwa ibunya 2 bocah itu tuh kayak nggak bener ngerawatnya gitu. Nah, berarti antara B dan C jawabannya yang B ya, yang lebih ke B. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang aneh sama orang itu, kita nggak boleh langsung ngejudge atau menilai orang itu gimana kalau kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi sama dia gitu. Jadi lebih yang ke B. Oke, kita ke soal nomor 5 teman-teman. Jadi di sini ada 2 teks ya, yang satu hampir panjang, yang satu panjang. Nah, kita langsung lihat soalnya. Berdasarkan kedua teks tersebut, apakah persamaan kedua teks? Jadi persamaannya itu yang mana gitu. Mau nggak mau kita harus tahu dong, kita harus baca antara teks 1 dan teks 2. Kita baca teks pertama. Kebakaran hutan menjadi fenomena tahunan yang seolah tidak asing lagi terjadi. Terdapat berbagai variabel yang menyebabkan timbulnya kebakaran hutan di berbagai daerah. Selain menghilangkan habitat bagi flora dan fauna, kebakaran hutan
menyebabkan berbagai masalah bagi manusia. Utamanya masalah yang menjadi ancaman bagi manusia adalah masalah pernafasan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan akan mempengaruhi kualitas udara di daerah sekitar yang secara langsung juga berdampak pada kualitas yang dihirup. Penyakit ispa dan asma menjadi ancaman serius bagi masyarakat yang terdampak. Selain itu, asap kebakaran hutan juga dapat menginfeksi mata hingga menimbulkan gejala sakit kepala, mual, dan muntah. Jadi teks 1 itu tentang dampak kebakaran hutan ya, baik flora maupun juga manusia, flora fauna dan juga manusia. Khususnya di sini itu lebih spesifiknya itu di masalah pernafasan. Jadi ini tentang kebakaran hutan dan lebih banyak membahas tentang masalah pernafasan. Ini adalah teks 1. Kemudian kita baca teks 2. Hampir setiap lini kehidupan masyarakat telah tersentuh oleh bantuan teknologi. Hal tersebut juga berdampak pada perubahan pola hidup masyarakat yang saat ini menjadi serba instan dan cepat. Sebagai contoh, calon pembeli saat ini tidak perlu repot-repot berbelanja di toko. Calon pembeli tinggal membuka gadget dan memilih akan kemana dia berbelanja, bisa ke e-commerce ataupun di media sosial. Calon pembeli tinggal bayar dan barang akan dipaketkan hingga ke depan rumah. Kemajuan teknologi memang membuat hidup manusia serba instan. Membuat hidup serba instan, tetapi di sisi lain juga membuat manusia kurang berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, kalau yang teks 2 ini tentang perkembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi terus yang menyebabkan manusia itu serba cepat, serba instan. Namun dengan keinstanannya ini berdampak pada perubahan perilaku manusia. Iya, teman-teman, jadi ada sebab dan akibatnya ya masing-masing teks. Berarti berdasarkan kedua teks tersebut, apakah persamaannya gitu? Kalau tema beda ya, yang satu tentang kesehatan, tentang lingkungan, yang satu tentang teknologi. Berarti bukan yang A. Apakah pola pengembangan paragraf? Teman-teman harus ingat bahwa ada beberapa pola pengembangan paragraf ya. Ada yang klimaks, anti klimaks, itu seperti kayak cerita gitu. Kemudian ada kausalitas atau yang sering mungkin kita dengar dengan sebab akibat, ada sudut pandang, ada perbandingan, jadi ada sesuatu hal kemudian dibandingkan, ada juga analogi gitu ya. Nah, di sini tadi pengembangan paragrafnya itu, kalau yang di sini apakah ada sebabnya kebakaran hutan, akibatnya masalah pernafasan. Yang ini perkembangan teknologi ya, yang menyebabkan adanya perubahan pada pola hidup masyarakat. Berarti ini sama-sama sebab akibat atau kausalitas ya. Berarti jawabannya adalah yang B ya, pengembangan pola paragraf. Kenapa tidak yang C, masalah yang terjadi di masyarakat? Kalau yang pertama itu kan benar-benar yang disoroti kan masalah pernafasan. Kalau yang di B itu sebenarnya itu yang disoroti itu lebih ke perkembangan teknologi, karena di sana dari awal sampai akhir ini hampir membahas tentang teknologi, seperti itu, kecanggihan teknologi. Kalau kesamaan pada subjek teks beda ya, mungkin teman-teman masih bingung kalau subjek itu orangnya gitu, tapi itu kan untuk cerita. Kalau di sini itu kan beda, kesehatan sama teknologi, seperti itu. Akibat yang ditimbulkan apakah yang bukan ya. Kalau akibat yang ditimbulkan, kalau ini kan tentang masalah kesehatan, yaitu penyakit ispa. Kalau ini lebih ke pola hidup masyarakat atau manusia. Berarti tepat jawabannya adalah yang B, yaitu pola pengembangan paragraf, yaitu kausalitas atau sebab akibat. Nah, gimana teman lulus? Sudah semakin pahamkah tentang materi TWK? Bagi teman-teman yang masih galau mau belajar gimana, karena materi CPNS, P3K, dan sekolah kedinasan itu sangat banyak, teman-teman bisa gabung di bimbel Kita Lulus
Dengan promo-promo menarik yang ada, teman-teman bisa konsultasi dulu sama Bank Lulus. Kontaknya ada di description box. Silahkan teman-teman bisa klik linknya dan bisa tanya-tanya ataupun konsultasi dulu. Nah, yang patut teman-teman tahu bahwa bimbel Kita Lulus adalah bimbel yang interaktif dan juga eksklusif. Teman-teman akan dibimbing oleh tentor dan asisten tentor yang tentu sudah berpengalaman di dunia per-CPNS-an, P3K, dan juga sekolah kedinasan. Nah teman-teman, sekian ya video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa ya subscribe channel ini dan like, share video-video yang ada di konten Kita Lulus. Agar teman-teman di luar sana tahu bahwa Kita Lulus punya konten yang sangat menarik, yaitu Kita Belajar. Semoga bermanfaat. Bye-bye.